Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 17 ayat 17. Di sini saya akan membacakannya buat kita semua. Tema kita pada hari ini adalah My Best Friend. Amsal 17 ayat 17. Sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. BFF atau Best Friend Forever merupakan sebuah istilah yang sempat tren di kalangan para pemuda dan pemudi. Banyak kalangan pemuda dan pemudi yang mengupload foto dengan sahabat baik, bahkan menulis caption BFF. Bahkan tidak sedikit pula yang menulis caption statusnya dengan ayat Alkitab tentang persahabatan. Setiap kita yang ada di sini pasti memiliki seorang sahabat. Sahabat untuk berbagi keceriaan dan kesedihan. Bukan hanya keceriaan saja, tapi ketika kita susah, sahabat itu pergi. Bukan itu yang dinamakan sahabat. Sahabat untuk berbagi keceriaan dan kesedihan. Sahabat yang siap mendengar keluh kesah kita. Sahabat yang selalu untuk menguatkan kita ketika kita ada dalam keadaan yang lemah. Namun, di luar sana ada orang yang tidak beruntung. Kita sebab ada orang yang menganggap bahwa sahabat adalah sosok yang mustahil untuk didapatkan. Dan sahabat sejati tidak mungkin ada. Kenapa hal itu dapat terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan terhadap sesuatu yang bernama sahabat. Salah satunya yaitu pernah dikecewakan atau disakiti. Ketika kita menyakiti atau mengecewakan sahabat kita, sahabat kita tersebut akan menghindar kepada kita, merasa tidak cocok dengan kita, dengan apa yang kita perbuat pada dia. Bahkan ada pula yang berpikiran seperti itu karena merasa hanya dimanfaatkan saja. Pada saat ini, seorang sahabat sejati sangat sulit untuk ditemukan. Mungkin salah satu alasannya yaitu tidak ada kecocokan atau mungkin terlalu menetapkan standar yang tinggi mengenai sahabat yang ingin dimilikinya. Terkadang sahabat menjadi sesuatu yang sensitif untuk dibicarakan. Jika yang hadir pada saat ini sudah menemukan sahabat sejati itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan jangan pernah sesekali menyakiti hati sahabat. Dan jangan pernah sesekali mengecewakan hati sahabatmu. Sahabat adalah seorang yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Ketika kita mengambil keputusan yang salah, maka seorang sahabatlah yang mengingatkan kita, yang menegur kita. Seorang sahabat yang baik tidak hanya di saat kamu senang saja, namun ia ada dalam keadaan sedih. Ketika kita bersahabat, kita mencintai sahabat kita bukan hanya ketika ia punya uang, bukan ketika saat senang saja, tetapi kita ada
apapun keadaannya, baik itu sedih atau senang, kita selalu bersama dengan sahabat kita. Ia juga ingin menegurmu dengan kasih dan bahkan mau mengoreksi kamu demi kebaikan kamu. Ia ingin melihat maju bersama dengan dia sehingga ia tidak akan membiarkan kamu jatuh begitu saja. Dia tidak akan segan untuk mengulurkan tangannya dan bahkan tidak akan segan mengulurkan tangannya ketika kamu sedang ada dalam kesulitan. Persahabatan yang terbentuk juga tanpa disadari itu dapat membentuk karakter kita. Jika kamu bersahabat dengan orang yang baik, maka kamu akan hidup dengan baik juga. Namun, jika kamu bersahabat dengan orang yang tidak baik, maka kamu akan menjadi orang yang tidak baik pula sering dengan berjalannya waktu. Di Alkitab sendiri, kita bisa melihat persahabatan antara Daud dan Yonatan. Persahabatan mereka Tuhan berkati, meskipun Saul ayah Yonatan hendak membunuh Daud. Yonatan tidak segan untuk membantu Daud, bahkan ia pun menguatkan Daud ketika Daud dalam keadaan lemah. Karena kasih Yonatan, bahkan kepercayaan kekuasaan raja kepada Daud yang seharusnya itu merupakan miliknya, apakah persahabatan sedang kita jalani sudah sama seperti persahabatan antara Daud dan Yonatan? Dalam Amsal ayat 27, Amsal 27 ayat 6 dikatakan demikian, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jika kamu sering merasa kesal jika ditegur oleh sahabat, ingatlah bahwa ia mengasihimu. Jika ia tidak mengasihimu, tidak mungkin dia mau menegur kamu. Jika kamu berbuat kesalahan dalam persahabatan, diperlukan adanya keterbukaan dan kepercayaan. Saling mempercayai satu sama lain. Jika kamu tidak mengasihi sahabat sendiri, bagaimana kamu dapat menghargai persahabatan yang dibangun? Jika kamu tidak saling mempercayai, bagaimana persahabatan yang telah kamu bangun? Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Amsal 17 ayat 19. Jika pada saat ini masih ada yang mencari sosok seorang sahabat, berdoalah kepada Tuhan dan percayalah pasti Tuhan akan memberikan bagimu seorang sahabat. Jika pada saat ini kamu sudah menjalin sebuah persahabatan, maka hargailah dan saling mempercayailah, supaya hubungan persahabatan itu baik dan saling menghargai. Kasih yang tulus identik dengan kesetiaan. Persahabatan kalian diuji tetap memiliki
Laksasi itu sebab persahabatan yang sejati tidak lekang oleh waktu Tuhan, oleh waktu yang terus kita jalani. Jadi kita bersahabat pada orang bukan karena ada maunya saja, tetapi persahabatan itu dijalin dengan saling mempercayai, saling menghargai, dan saling keterbukaan. Supaya persahabatan itu dapat berjalan baik, menjalin hubungan baik. Jadi bagi kita yang punya sahabat, hargailah, saling mempercayailah, supaya hubungan persahabatan itu tetap erat. Dan bagi kita yang belum menemukan sahabat, berdoalah, mintalah kepada Tuhan supaya engkau diberikan sahabat. Sahabat yang kamu inginkan. Sekian dari firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tentang persahabatan ya Tuhan. Semoga bagi kami yang belum menemukan sahabat, Engkau berikan kami sahabat ya Tuhan, yang sesuai yang kami inginkan ya Tuhan, dan saling keterbukaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.